sulit. Tapi sebenarnya hijrah itu tidak sulit, sob. Apalagi kita tahu bagaimana cara melakukannya. Yang lebih sulit dari hijrah adalah istiqomah dalam hijrah. Banyak yang tanya, bagaimana sih agar bisa istiqomah dalam hijrah? Ada 3 hal yang menyebabkan kita istiqomah dalam hijrah kita. Yang pertama akidah. Maksudnya mau stop dulu deh. Tadi penting banget ya. Jadi kalau hijrah atau berubah menjadi lebih baik itu sebenarnya gampang ya. Jadi kalau kita mau kebiasaan buruknya hilang terus jadi kebiasaan baik gitu ya. Misalnya merutinkan sholat tahajudnya, merutinkan sholat duhanya atau merutinkan tilawahnya minimal berapa lembar. Itu tuh untuk melaksanakan yang pertama kali itu pasti ada tantangannya tapi lebih mudah. Yang susah itu adalah istiqomahnya, mempertahankannya, ya menjaganya itu yang susah. Sama seperti kalau kita mau dapat nilai yang bagus, mungkin pertama kali atau ketika kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk dapat nilai yang bagus di pertama kali pasti akan jadi lebih mudah. Tapi untuk mempertahankannya yang susah ya. Nah, makanya ini jadi salah satu kuncinya apa nih untuk mempertahankan diri kita jadi baik ya, supaya kita juga tetap baik terus ya. Jadi nggak, eee, tidak kita tetap berteman dengan semua orang, tidak terbawa orang lain, tapi justru kita yang membawa kebaikan kepada orang lain ya. Jadi nilai-nilai baik kita suka bantu orang tua, kita suka membantu teman dan lain sebagainya itu ditularkan. Jangan ditularkan yang buruknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kedua syariat, ketiga ukhuwah. Yang pertama akidah. Akidah adalah jawaban dari pertanyaan why. Kenapa kita berhijrah? Kenapa kita berislam? Pertanyaan why ini jika dijawab akan memberikan alasan kuat sekali. Alasan kuat itulah yang dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi seseorang untuk berjalan di jalan yang dia pilih, jalan yang ia yakini. Apalagi kita belum tuntas menjawab pertanyaan why ini. Bisa dipastikan apapun yang dia lakukan pasti mudah dialihkan deh. Hijrahnya jadi mudah dihentikan karena dia belum cukup punya alasan. Ibarat sebuah mobil nih, maka jawaban why ini menjadi bahan bakarnya. Jika bahan bakarnya bermutu dan full, maka mobil itu akan lari kencang dan bertahan lama. Dalam hijrah, jawaban why ini adalah akidah kita. Kenapa kita hidup di dunia ini? Dari mana asal kita? Dan akan kemana sih setelah kita mati? Sob, bukankah kau melakukan hijrah ini karena Allah? Bukankah Allah Tuhan yang sudah kau buktikan kebenarannya? Dan bukankah telah kau pikirkan setiap makhluk akan kembali kepada Allah ketika mati? Sedangkan setelah mati, Allah akan membangkitkan kita semua di hari akhirat kelak. Karena itulah, di dunia yang sementara ini, engkau harus sesuai dengan perintah Allah, apapun perintah itu. Kedua adalah syariat. Ya, sebelum lanjut ke yang nomor 2 syariat, tadi akidah itu penting banget ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui why, kenapa kita melakukan sesuatu ya. Nah, itu akan sangat mudah ketika kita sudah berislam, kita sudah yakin bahwa Allah adalah kita adalah ciptaan Allah ya. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah makhluk Allah. Jadi kalau kita udah yakin terus ya udah berarti kalau sudah percaya Allah nggak mungkin makhluk lain atau Tuhan yang lain yang menciptakan kita atau yang memberikan perintah atau firman-firman kepada kita gitu. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kalau masih belum yakin biasanya jadi berat gitu. Jadi kayak ya kayak misalnya sekolah aja ya, online sekolah online kalau apa namanya? Kalau kondisinya masih seperti ini pasti akan sangat teruji apakah kita benar-benar sudah beres why-nya. Sebentar ya. Ini dulu ya. Nggak bisa. Oke. Apakah kita sudah benar-benar beres why-nya gitu? Kenapanya kita melakukan sesuatu? Apakah sudah selesai gitu ya? Kalau misalnya sudah selesai berarti jadi kita memotivasi diri sendirinya gampang gitu. Jadi memang untuk pertama-tama itu harus dipaksakan. Yang baik-baik itu banyaknya harus dipaksakan dulu ya. Yang mudah menular itu biasanya memang yang buruk-buruknya. Semangat sekolah walaupun online, semangat belajar kajian Islam walaupun online, semangat belajar atau
ya nambah-nambahin, padahal kan aku bisa istirahat, padahal kan aku bisa ini, bisa itu gitu ya. Tapi kalau sudah tahu, manfaatnya banyak, ternyata baik gitu. Ternyata aku didekatkan dengan orang-orang yang baik juga, ternyata aku sibuk melaksanakan hal-hal yang baik-baik juga, akhirnya tersibukkan dengan hal yang baik, nanti akan datang banyak kesempatan-kesempatan baik gitu ya. Jadi kalau sudah tahu alasan sekolah misalnya, kenapa sih sekolah gitu, kenapa sih nggak di rumah aja, misalnya nggak usah sekolah aja, udah kalau ada tugas online nggak usah dikerjain gitu, kenapa coba? Kira-kira kan karena kita tahu ya sekolah itu adalah hal yang baik, itu menyenangkan orang tua kita, terus adalah perintah Allah untuk menuntut ilmu, ya. Kalau bukan perintah Allah, kalau bukan sesuatu yang Allah perintahkan berarti hal yang buruk, sedangkan yang Allah perintahkan berarti hal yang baik. Berarti kita laksanakan, berarti nanti kita nabung pahala untuk ke surga, gitu. Karena coba kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak di rumah aja, terus di rumah aja terus nggak ngerjain tugas, nggak bantu orang tua, nggak melaksanakan hal yang baik, ya gimana kita mau dapat pahala, ngumpulin pahala buat ke surga. Kak, orang beli sesuatu aja, beli permen aja bayar kan ya, apalagi ini mau dapat surga gitu ya, mau dapat sesuatu yang hadiah reward terbesar gitu. Walaupun tujuan akhir kita sebenarnya utamanya adalah mencapai keridhaan Allah ya. Jadi itu. Jadi berbuat baik itu, melaksanakan hal yang baik itu tidak ada ruginya sama sekali, tidak menghabiskan waktu sama sekali. Justru tidak melakukan apa-apa, sibuk sama sesuatu yang kurang bermanfaat itu adalah hal yang kurang bermanfaat, malah jadi merugikan waktu kita. Ya, kita lanjut lagi. Salah di sini. Syariat ini adalah peraturan Islam yang diterapkan dan memaksa seseorang agar dia tidak bermaksiat. Ibarat peraturan dalam kantor, sob. Masuknya jam 9 pagi, pulangnya jam 5 sore. Jika kita terlambat datang kantor, kita akan diberi punishment berupa piket di akhir jam kantor. Dan ketika kita masuk kantor tepat waktu, kita akan mendapatkan reward tertentu berupa uang bonus. Jika contoh peraturan, reward dan punishment di kantor ini bisa memberi semangat kepada orang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, maka bayangkan bagaimana jadinya bila negaralah yang menerapkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana bila negara yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan ini menerapkan aturan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu negara ini menyemangati seluruh rakyatnya untuk bisa taat kepada Allah SWT? Tentu sob, kondisi ini begitu memudahkan keistiqomahan kita dalam berhijrah. Sebagaimana apa yang pernah diwujudkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Negara yang menerapkan Islam berlanjut hingga khalifah-khalifah berikutnya. Perlu disadari sob, penyebab utama mengapa begitu sulit untuk istiqomah dalam hijrah sesungguhnya adalah karena kondisi masyarakat dan negara yang tidak kondusif. Aurat tersingkap di mana-mana. Sarana kemaksiatan begitu terbuka lebar dan dibalut indah atas nama kebebasan. Itulah hasil penerapan sistem negara kapitalis sekuler sob yang tengah berkuasa saat ini. Betapa banyak peluang dosa ya jika negaralah yang menerapkan aturan rusak. Ngeri banget deh. Selanjutnya sob, hal ketiga yang dapat Ya, yang kedua itu syariat. Tadi ada hubungannya sama yang pertama ya, intinya adalah kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah itu banyak, larangan Allah juga banyak, tapi lebih banyak perintah Allah sebenarnya. Jadi sesuatu yang tidak dilarang berarti dibolehkan atau misalnya bahkan diwajibkan. Apalagi kalau misalnya ada perintahnya untuk diwajibkan. Jadi tadi kalau misalnya ada peraturan ya untuk dilaksanakan ya, apalagi Allah yang menciptakan kita, pasti Allah yang lebih kenal sama kita. Walaupun misalnya, ih berat banget, ih padahal kan teman-teman yang lain kayak gini, ih padahal teman-teman yang lain kayak gitu, kenapa aku harus kayak gini, kenapa aku harus kayak gitu gitu ya. Hal-hal seperti itu tadi kalau misalnya kita udah tahu why-nya, kita udah tahu kenapa kita melakukan itu ya karena Allah perintahkan, orang tua seneng, terus itu nambah pahala, ini, oh pokoknya baik semua gitu. Terus buat apa kita merasa rugi gitu ya, walaupun teman-teman yang lain tidak melakukan misalnya gitu. Tapi itu hal yang baik, kita nggak merasa rugi harusnya. Jadi harus pede dengan kebaikan diri sendiri, pede dengan
bangga dengan Islamnya, bangga dengan perbuatan baiknya gitu, tapi juga tidak jadi sombong ya, "Aku mah, setiap hari," misalnya ya, "ngajinya, 1 juz, 2 juz, oh udah makanan sehari-hari itu," ya misalnya. Jadi, apa namanya, eee, tidak 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 membuat kita jadi sombong juga karena kita siapa ya, makhluk biasa, tapi juga, menjadikan kita bangga gitu. Jangan juga jadi, malu dengan kebaikan yang kita lakukan gitu. Karena kalau kita ya bangga dengan keislaman kita, ya kita bisa jadi penerus generasi selanjutnya ya. Oke, dilanjut lagi dulu yang ketiga. Menguatkan keistiqomahan kita adalah ukhuwah. Itulah teman-teman yang membersamai kita. Merekalah yang menguatkan kita di jalan dakwah. Sedangkan lawan dari ukhuwah adalah kesendirian. Pacaran maunya menyendiri berdua, tak ingin dilihat apalagi ramai-ramai. Maka kesendirian ini merupakan pola dari kemaksiatan sob. Ini telah disampaikan oleh Rasulullah melalui riwayat Imam Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa." Beliau bersabda, "Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah yang meragukan dalam dirimu dan engkau tidak suka jika manusia melihatnya." Hadis riwayat Muslim. Lebih dari itu sob, dengan berjamaah pula, Rasulullah menapaki metode dakwah untuk menerapkan syariat Islam. Beliau bersama para sahabat melakukan tasqih wa ta'win atau pembinaan dan pengkaderan dengan sakafah Islam. Kala pandemi begini, daripada menyendiri nih, kudu tuh dimanfaatin untuk mendatangi kajian-kajian ilmu via Zoom online. Yuk deh, ikutan jadi followers MMC. Kita akan membersamai orang-orang solihah. Tak hanya itu sob, jamaah Rasul atau Hizbur Rasul melakukan tafaul ma'al ummah, yakni berinteraksi dengan masyarakat. Maka, kita pun kudu aktif berpartisipasi dalam aktivitas dakwah, menjadi pensukses kajian ilmu dengan banyak mengajak teman-teman baru. Maka dengan begitu sob, sangat kecil kemungkinan kita akan futur. Dengan kita berjamaah menapaki metode dakwah Rasulullah, maka akan mempercepat perubahan masyarakat. Hingga suara penerapan Islam totalitas dalam bingkai negara menjadi suara yang bergema di banyak tempat dan mendorong penguasa untuk mengganti sistem rusak hasil kapitalisme sekuler dengan sistem penuh kebaikan, yakni dari Islam. Jadikan diri kita menjadi bagian di dalamnya ya, agar kelak di hadapan Allah kita mampu membanggakan amal solih ini. Amin. Itulah sob, 3 cara agar kita bisa istiqomah dalam berhijrah. Stay tune terus bersama MMC ya. Oke ya, jadi tadi cara yang ketiga adalah ukhuwah ya, diulang. Yang pertama supaya istiqomah adalah dengan akidah, memperkuat akidah, alasan kenapa kita mau melaksanakan hal yang baik ya, punya alasan gitu ya, entah itu sekolah, entah itu berbuat baik yang lainnya. Yang kedua syariat, berarti kita taat pada aturan yang Allah perintahkan ya, dan juga berusaha untuk mengetahui ilmu-ilmu Allah tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Dan yang ketiga adalah ukhuwah ya, ukhuwah itu ikatan ya, salah satunya berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman itu dengan siapa saja, tapi bersahabat harus dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, Rasulullah, serta mencontohkan hal-hal yang baik ya. Di itu intinya karena kita masih dalam tema hijrah ya ceritanya. Ya, hijrah itu nggak hanya seperti dalam makna Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah saja, tapi juga hijrah dari hal yang kurang baik jadi baik, hal yang baik jadi lebih baik lagi gitu ya, yang lebih baik jadi lebih baik lagi pokoknya. Jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ya. Oke, itu untuk videonya, Ustazah mau kasih game nih. Kita sampai jam 7.15 ya. Entar di-stop ini dulu sebentar. Kita mau cari ini dulu sebentar. Boleh ya kalau ada yang mau cerita-cerita, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya, boleh. Fatia mau nanya nggak Fatia? Atau nggak Fatia mau cerita nggak? Hari ini Fatia ngapain aja? Fatia ngapain aja hari ini?
Ikut abah rapat. Ikut abah rapat, terus Masya Allah ya. Nemenin abah, terus? Jalan-jalan sama adik-adik. Oh, jalan-jalan kemana? Ke atas. Ke atas? Oh, terus abis itu? Udah Naik sore ya? kuda. Naik kuda? Naik kuda tadi? Wah, asik dong. Takut nggak, Fatia? Enggak. Wih. Terus? Udah? Itu aja, Ustazah. Oh iya, udah itu aja. Oke ya. Sebentar nih, Ustazah mau carinya yang mana ya? Kita yang jadi yang mana ya? Dem. Yang bisa digeser-geser. Oh, ini aja deh, cari ini aja ya. Cari huruf. Cari hurufnya, cari huruf apa ya? Kita lihat saja deh. Coba ini ya, silahkan dilihat. Ini Ustazah punya beberapa huruf. Silahkan yang pakai Ustazah bisa kasih remote control nih. Jadi kalian bisa yang cari. Misalnya Nara nih. Ustazah kasih remote control ke Nara. Nara coba HP-nya pakai HP atau laptop? Laptop. Oke, mouse-nya digoyang-goyang coba. Mouse-nya Nara. Terus belum muncul, belum ke ini nih. Terus mouse-nya atau si itunya di itu belum, harusnya bisa diklik sama Nara soalnya. Ininya. Nah, oke. Silakan cari kata yang berhubungan tentang Islam. Coba Fatia dan Fasya juga memperhatikan. Apakah menemukan kata? Oh iya, sholat ya, betul sekali. Dua deh, boleh. Apa lagi? Silahkan dicari. Fasya? Lihat. Nah, syahadat. Oke. Terima kasih. Sekarang coba ya. Ke Fasya dulu. Bentar. Aduh. Kalau ini emang kita jadi punya ininya berdua. Dua, Ustazah. Iya, dua. Sebentar ya. Remote controlnya coba ke Fasya pakai HP ya, Fasya? Iya, Us. Ya, coba ada kalau di HP tuh ada lambang mouse. Coba diklik lambang mouse-nya. Coba di tap gambarnya, ada lambang mouse. Nah, oke. Silahkan pilih katanya yang mana. Yang ada hubungannya sama Islam. Coba. Udah bisa tuh, tinggal di klik tulisannya. Ustazah, mouse-nya hilang. Nah, mouse-nya hilang. Apa apa? Coba. Ini udah harusnya sih udah ini. Bentar ya. Iya kan? Ya, coba lagi. Klik lagi. Nah. Oke, Haji. Betul. Terus satu lagi. Apa ya? Bisa ke bawah, bisa ke samping, bisa ke sudah menemukan bahasa Inggris. Mana. Ada yang ketemu? Kalau ke atas bisa nggak, Ustazah? Ke atas bisa harusnya. Apa coba? Fatia, ketemu huruf apa? Ketemu kata apa? Ustazah, itu yang sebelah Haji ada tulisan doa. Oh, doa ke atas ya? Tuh, sebelah Haji, doa ke atas katanya. Fasya, coba diklik. Salah. Bukan berarti nggak bisa.
Coba lagi, coba lagi. Apa ya? Berarti tidak bisa ke atas. Padahal itu bisa ya doa ya. Apa tuh? Yuk kita cari. Mana-mana dia. Ustazah Fatia ketemu Ketemu kata apa? puasa. Puasa. Oh iya, yang ke diagonal. Atas huruf Y, Fasya. Diagonal ke atas, coba. Betul gak ya? P, huruf P-nya. Huruf Y, syahadat dari atasnya Y. Kepencet. Atasnya Y, syahadat. Syahadat. Ah, itu zakat. Ketemu sebelahnya puasa sekalian. Nanti Fatia Ustazah kasih soal lain ya. Sebelahnya puasa, coba. Fasya sekalian sebelahnya. P, puasa. Zakat, puasa. Nah, selesai. Oke. Kita coba soal yang lainnya ya. Sebentar. Satu lagi. Enaknya kalau bisa kontrol ini ya, kontrol screen bisa. Ininya sama. Bentar ya. Dem. Oh ini. Nah ini aja nih. Ding. Oke. Sebentar. Belum di share screen. Oke. Wih. Tulisannya lebih banyak. Tapi ada soalnya di sini nih. Mana ya? Nggak ada soalnya. Oh ini nama-nama Khulafaur Rasyidin. Nah, bingung deh. Oh ada tuh. Ketemu. Yuk. Sudah kasih ke Fatia. Silakan dibantu sama kakak-kakaknya. Silakan. Ketemu huruf nama-nama Khulafaur Rasyidin. Ada tuh Umar bin Khattab sama Utsman. Bawah. Umar bin Khattab. Yeay, lagi. Bawahnya ada Utsman. Utsman. Yeay, lagi. Bawahnya lagi Ali. Bawahnya lagi Ali tuh. Betul. Siapa lagi coba yang belum disebut? Coba dicari. Utsman, Umar, Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Coba. Abu Bakar itu dari atas. Oh, tuh dari atas ya benar. Lurus ke bawah. Yo, dibantu kakak-kakaknya, Fasya. Oke. Yeay, udah ternyata. Oke, ya siap. Ya. Oke, sekarang terakhir kuis ya. Kita akan memainkan kuis. Kuisnya sebentar dulu, keluar dulu. Kuisnya juga kuis Islam. Tapi kita lihat dulu. Oh, ini saja. Ada berapa pertanyaankah di sini? Sebentar. Ada 10, lumayan lah. Kita jawab saja ya. Ada 10 pertanyaan. Terakhir ya. Oke, silakan 3 jawabnya dari Nara. Silakan Nara. Nara dulu. C. Dipencet lagi kayak tadi. Ya. Coba digoyang-goyang aja lagi kayak tadi. Udah dikasih remote control kok. Nah, udah. Siapakah Bisa yang dipencet juga. Bisa dipencet juga. Rasulullah adalah utusan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini pertanyaan trivia ya. Ini nggak apa-apa. Bagaimanakah akhlak Rasulullah? Jawabannya aneh ya. Bentar ya. Nah, lanjut. Ini udah 3 ya.
Pertanyaan yang keempat sama Fasya. Silahkan Fasya. Cari mouse-nya lagi, diklik dan dipilih jawabannya. Islam diturunkan untuk siapa? Ya. Langsung diklik ke jawabannya. Nah, itu maksudnya ya. Islam untuk semuanya, tapi memang bentuk nama Islamnya muncul di masa Nabi Muhammad, tapi sebenarnya tauhidnya sama. Yang kedua, apa saja yang diajarkan oleh Islam? Apa saja kah? Apakah cara berpakaian saja yang diajarkan Islam? Apakah cara sholatnya? Apakah cara berpolitiknya? Ya, atau ajaran yang lengkap sesuai dengan fitrah manusia. Apa yang menjadi pondasi atau dasar atau asas dari Islam? Apakah landasan asas dari Islam? Ya, syahadat ya. Syahadu an la ilaha illallah. Kita lanjut ke Fatia. Fatia silahkan dijawab. Kepada siapa kita harus mencontoh akhlak? Kepada Doraemon? Kepada ada Doraemon pilihannya ya. Nabi Yusuf juga kita mencontoh ya, tapi Nabi kita Nabi Muhammad. Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam dan rukun iman berbeda ya? Betul. Dua lagi. Ada berapa rukun iman? Berarti kebalikannya dari yang tadi ya. Betul sekali ya. Apakah kita harus mengajak orang untuk berbuat baik? Biasa saja? Ya, tidak? Iya, betul sekali. Yeay, terima kasih banyak ya. Oke, insya Allah tadi kita sudah ya membahas tentang hijrah, intinya berbuat baik dan istiqomah. Gimana caranya? Tadi ada caranya, ada 3. Yang pertama adalah memperkuat akidah kita, alasan kita untuk melaksanakan sesuatu harus ada dan alasannya harus karena Allah salah satunya. Supaya menguatkan motivasi kita belajar dan aktivitas lainnya juga. Kalau nggak karena Allah, aduh berat banget pastinya ya. Yang kedua adalah syariat ya, dengan menaati apa yang Allah perintahkan juga semakin menyibukkan diri kita dengan yang baik, itu juga akan menambah semangat kita dalam berhijrah dan tetap melaksanakan hal yang baik. Yang ketiga adalah ukhuwah ya, salah satunya dengan ukhuwah atau dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, insya Allah juga akan menguatkan kita ya. Ya, itu saja untuk pertemuan kita di pekan ini. Terima kasih banyak untuk Nara, untuk Fatia, untuk Fasya ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Ketemu lagi 2 minggu lagi. Nanti minggu depan via WA ya. Insya Allah pokoknya Fasya. Ya, Fasya nanti pokoknya kalau nggak hari Sabtu sore, Minggu sore ya. Pokoknya nanti kalau Ustazah nggak kasih kabar di hari Sabtu, berarti di hari Minggu ya. Insya Allah. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Kita bertemu lagi. Semangat semuanya belajar dan melaksanakan aktivitas lainnya. Coba diaktifkan kameranya Fasya. Ustazah mau foto dulu. Ya, Ustazah. Ya, Fasyanya ada 2. Ya, mana Fasya? Ustazah maaf tadi keluar nggak tahu tiba-tiba. Oh iya benar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aktifkan videonya Fasya, Ustazah mau foto. Kita penutupan habis ini. Mana Fasyanya? Coba. Oke, siap. Hitungan ke-3. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Ditahan. Ditahan. Mana dia? Oke. Lagi sekali lagi. Ustazah mau coba pakai imersif. Kelihatan nggak di kalian? Pakai ini ya. Coba pakai ini. Tuh ya. Hitungan ke-3. 1, 2, 3. Dah. Oke. Ya. Kita tutup ya pertemuan kita dengan bagus. Jadi kayak ini ya. Kayak pameran ya.
Salah. Oh ya udah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan juga doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Boleh live. Iya, silahkan. Ustazah. Iya.